Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bilox. Apa itu bilox? Kalau kalian masih ingat, waktu kelas 10 kita sudah pernah belajar bilox itu adalah bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi ini adalah bilangan yang menyatakan muatan yang diemban oleh suatu atom dalam senyawa. Ya. Ini nanti bilangannya ini menyatakan muatan si atom dalam suatu senyawa. Ya, ini ada aturan-aturan penentuan biloxnya. Jadi kalian tinggal mengikuti aturan ini aja untuk menentukan bilox suatu unsur dalam senyawa maupun dalam unsur bebasnya. Oke, ini ya, misalnya bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Ini aturan yang pertama. Nanti kalian silahkan catat. Ya, unsur bebas ini maksudnya apa? Ketika dia tidak berikatan dengan unsur lain, ya. Misalnya Fe nih, Fe kalau sendirian, Fe doang, misalnya Fe ditambah NaCl. Nah, berarti Fe-nya sendirian. Nah, ini bilangan oksidasinya adalah 0, biloxnya 0. Lalu ada juga senyawa-senyawa poliatom. Ini ada yang dua di sini, H2, O2, N2. Nah, itu semua biloxnya juga 0. Lalu ini untuk S8, ini juga poliatom ya, jadi S dalam unsur bebasnya adalah bentuk S8. Sulfur, ini warnanya kuning. Kalau kalian ke kawah putih, nah itu yang bau-bau ini adalah S ya, sulfur. Nah itu bilangan oksidasinya juga tetap 0, jadi unsur bebas semua biloxnya adalah 0 ya. Tapi nanti kalau dia sudah dalam senyawa, misal FeO gitu. Nah itu berarti bukan 0 lagi Fe-nya, entar beda lagi aturan HCl. Nah itu kan udah beda tuh, H-nya nggak sendirian dia. Nah itu nanti akan berbeda lagi aturannya. Ya, sekarang kita masuk ke aturan yang kedua. Ya, bilox suatu unsur dalam ion tunggalnya sama dengan muatannya. Ya ini ada untuk golongan 1A, 2A. Ini ada, kalau 1A semua pasti plus 1 kecuali H ya, nanti H ada aturannya sendiri. Lalu golongan 2A juga rata-rata semuanya plus 2. Jadi kalau kalian lihat nih ada unsur-unsurnya, kalau ini kalian bertemu dengan unsur-unsur ini meskipun dalam senyawa biloxnya pasti plus 1 atau plus 2. Entah kalian makanya catat dulu ini, nanti ketika kalian mau menentukan bilox unsur dalam senyawa, kalian tinggal lihat saja, oh unsur ini ada nggak di aturan. Berarti kalau ada di aturan langsung ditulis, tidak perlu dicari ya. Lalu untuk unsur golongan transisi ya, ini biloxnya bisa 2. Nah makanya kenapa namanya golongan transisi adalah karena biloxnya lebih dari 1 tuh ya. Ini rata-rata semuanya logam, ada Fe, Cu, Au. Nah ini ada macam-macam biloxnya, tergantung dengan siapa dia berikatan. Lalu di aturan yang ketiga, ini bilangan oksidasi atom logam selalu positif ya. Kalau Fe 2+ pasti plus 2. Terus Na plus ini plus 1, S2 min 2. Kenapa Fe sama Na di sini plus sedangkan S-nya min? Karena S bukan atom logam, atau S adalah atom non logam, sedangkan Fe dan Na ini adalah atom logam. Ya, lalu aturan yang keempat ini untuk H, ya tadi H tidak masuk dalam aturan yang golongan 1A, tapi H punya aturannya sendiri ya. Rata-rata dalam setiap senyawa bilox H adalah plus 1 kecuali dalam hidrida. Nah, hidrida itu apa? Hidrida adalah senyawa yang terbentuk ketika H berikatan dengan logam. Golongan 1A, 2A, lalu Al, terus golongan-golongan logam transisi. Nah, itu H baru min 1. Sedangkan dengan unsur lain ya, selain logam itu bilox H adalah plus 1. Kayak misalnya HCl, HF, lalu H2SO4 tuh insya Allah bilox H adalah plus 1. Tidak mungkin min 1 kecuali NaH, lalu nanti ada LiH, terus AlH4. Nah itu nanti beda-beda ya. Lalu ini aturan yang kelima, bilox O. Nah bilox O ini rata-rata min 2 kecuali dalam 3 hal ini ya, kecuali dalam peroksida, superoksida, dan F2O. Nah kalian tidak usah memikirkan yang 3 ini, kalian cukup fokus kalau bilox O adalah min 2 di dalam senyawa
Ya, nanti akan Bunda kasih soal-soal yang bilox O-nya hanya -2. Ya, jadi kalian nggak susah nih ketika dalam senyawa bilox O -2, kecuali O2 ya. Kecuali O dalam O2 itu biloxnya adalah 0. Jangan lupa, karena O2 merupakan unsur bebas. Ya, lalu aturan yang ke-6 ini unsur untuk golongan 7A. 7A ada F, Cl, Br, I. Nah, itu golongan halogen, itu semuanya dalam senyawa biner logam adalah -1. Misal CaCl2, ini Cl-nya -1, F dalam HF -1, lalu Cl dalam NaCl juga -1. Kenapa? Karena mereka berikatan dengan logam. Dan senyawanya biner, hanya 2 unsur. Senyawa biner itu adalah senyawa yang terdiri dari 2 unsur saja. Ya. Nah, oke, lalu ini yang aturan terakhir. Ketika dalam senyawa, bagaimana menentukan bagaimana menentukan bilox unsur di dalam senyawa ya. Jadi bilangan oksidasi jumlah atom dalam senyawa adalah 0. Nih, misal H3PO4. Kita harus menentukan bilox H, bilox P, dan bilox O di sini. Ya, jumlah biloxnya H, P, dan O ini adalah 0. Nah, silakan kalian lihat di sini sudah Bunda tuliskan. Kenapa di sini 3 kali bilox H? Karena H-nya ada 3. Ya, jadi 3 kali bilox H ditambah P-nya kan cuma 1 nih. 1 kali bilox P ditambah 4 kali bilox O, karena di sini O-nya ada 4. Ini sama dengan 0. Ya. Lalu nih kita masukkan H tadi bilox H dan bilox O sudah ada aturannya ya. H plus 1, O-nya -2. Berarti tinggal kita masukkan angkanya. 3 dikali plus 1 ditambah 1 dikali bilox P. Kenapa masih bilox P? Karena dari tadi tidak ada aturan yang mengatur tentang P. Ya, jadi kemungkinan ini adalah yang harus kita cari. Nah, lalu 4 dikali bilox O -2 sama dengan 0. Kita masukkan sekarang 3 kali plus 1 ini plus 3 ditambah bilox P, karena 1 kali bilox P saja ya. Kalau di sini 2 kali bilox P berarti 2 bilox P. Nanti kalian jangan salah. Lalu ditambah 4 dikali -2 sama dengan -8. Berarti kita bisa menentukan bilox P sama dengan plus 5. Nah, ini cara untuk mencari bagaimana kita mencari bilox si unsur dalam senyawa ya. Nanti tapi nggak akan sampai 3 ini, kalian paling 2 aja, senyawa-senyawa biner saja yang Bunda kasih soal latihan. Jadi sekarang kalian kalau masih bingung tonton lagi videonya, kalau masih bingung juga silahkan bertanya. Lalu jangan lupa dicatat aturan-aturannya. Nanti setelah selesai dicatat, kalian kerjakan latihan soal yang sudah dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.